Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali di channel YouTube puber.id dalam konten puber.id podcast. Sudah bersama kita Ustadz Sufi Zainal Muttaqin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Beliau ini adalah seorang praktisi ruqyah yang pengalaman ruqyahnya sangat banyak sekali. Jadi telah meruqyah banyak sekali orang dan di berbagai daerah, dari mulai Tasikmalaya, Bandung, Jakarta, Sumedang, dan banyak sekali daerah di Jawa Barat ini. Dan beliau juga mendirikan Rumah Sehat Al-Hikmah yang konsen di bidang pengobatan herbal. Salah satunya ini adalah ruqyah. Ada gurah, ada bekam, dan lain sebagainya. Jadi nanti sahabat sekalian yang mau di pengobatan herbal langsung datang saja ke Rumah Sehat Al-Hikmah di Kota Tasikmalaya. Nanti alamatnya kita kasih linknya di deskripsi video ini. Dan beliau juga salah satu pembicara di salah satu program di stasiun televisi di TV One. Karena beliau ini salah satu seorang praktisi ruqyah, maka pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ruqyah dan kita akan kupas tuntas terkait hal-hal yang berhubungan dengan ruqyah. Langsung saja Ustaz ya? Ya, siap. Begini Tan, ruqyah ini kan menjadi istilah yang sangat menarik gitu kan, karena berhubungan dengan hal-hal yang gaib dan menjadi salah satu pengobatan seseorang yang terkena gangguan jin gitu kan. Nah sebenarnya apa itu ruqyah itu, dan ada gak macam-macam dari ruqyah itu? Jadi kita kan bisa membedakan gitu kan, mana ruqyah yang sesuai syariat dan yang tidak sesuai gitu kan. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini tadi menarik, ada kata-kata ruqyah itu hubungan dengan sesuatu yang gaib. Iya. Ya. Nah ini banyak bertebaran di masyarakat. Itu kata-kata itu yang sering muncul. Padahal ruqyah itu tidak hanya sangkut paut dengan hal yang gaib. Nah, karena apa? Dulu kalau dalam tafsir Al-Fatihah itu yang paling sangat populer, itu pasti ada penafsiran tentang seorang sahabat yang meruqyah seseorang yang terkena gigitan ular yang berbisa. Oh iya. Nah, apakah itu hal yang gaib? Tidak ya. Nah, jadi sakit juga yang disebabkan karena memang sakit apapun fisik bisa gitu ya ruqyah. Tidak hanya ini garis bawahi bahwasanya ruqyah itu tidak hanya sekedar pengobatan untuk hal-hal yang gaib saja. Ruqyah. Ya, ruqyah itu dari kata ruqyah, roko ya, hiroki. Jadi ruqyatan. Mengangkat, asal dasar katanya mengangkat. Bisa mengangkat penyakit, bisa mengangkat juga tadi gangguan jin. Nah, jin misalkan ada dalam tubuh seorang, tempatnya kan bukan di sana, di ruqyah, diangkat. Pena tempatnya bukan di gelas ataupun sesuatu yang bukan pada tempatnya, di ruqyah itu diangkat. Itu makna secara harfiahnya ya, ruqyah pengangkatan. Atau makna yang lainnya, ada yang memaknakan ruqyah juga itu doa, pengobatan. Yang namanya doa kayak jampe kan ya, doa itu bisa syar'i, bisa juga tidak syar'i. Makanya hati-hati, harus dilihat juga. Tapi inti dasar daripada ruqyah itu adalah pengobatan. Pengobatan gitu. Pengobatan. Berarti harus kita luruskan itu berarti. Jadi bukan hanya dalam hal gaib, tetapi hal digigit ular pun bisa diruqyah gitu. Itu bisa diruqyah. Malahan dengan ditiupkan di ludahi ya, jari waktu itu Sa'id Al-Khudri. Ditiupkan di ludahi jarinya, oleskan ke tanah, bacakan Fatihah, dioleskan ke yang digigitnya, sembuh. Iya. Gini Tad, kan banyak sekali tadi sekarang praktek ruqyah itu di lapangan sering terjadi gitu. Nah, bagaimana kita membedakan itu Tad? Ada ruqyah mungkin yang ruqyah sesuai syariat dan yang tidak sesuai syariat nih. Bagaimana kita cara membedakannya Tad? Biar kita tidak terjerumus gitu Tad, kalau kita minta diruqyah gitu. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ruqyah itu adalah sistem pengobatan dengan cara berdoa ya. Berdoa, ruqyah itu dengan cara berdoa. Makanya dua jalur di sini yang muncul, sesuai dengan syar'i dan yang tidak sesuai dengan syar'i. Ada syirkiyah, syirik. Ada juga nantinya itu kesana dukuniah. Ruqyah dukuniah. Kalau dengan kemusyrikan, contohnya dengan menghadirkan jin, gitu kan ya. Pengobatan dengan jin, dengan azimat dan sebagainya. Tapi dengan dukunnya itu dengan jampe-jampe yang datang dari dukun. Seseorang terkena penyakit yang sudah lama bertahun-tahun, terus gak sembuh, akhirnya bingung, ke dokter juga gak sembuh, datang ke dukun. Nah, sama dukun dikasih, misalkan ada air yang dikasih di dalamnya tulisan, lalu dimasukkan dalam air itu, diminum.
Kira-kira bagaimana? Menurut logika saja gimana itu? Nggak ini sih nggak masuk Masuk akal kan? Nah itu. Jadi orang itu aneh gitu ya. Ya dimasukkan airnya itu dimasukkan kertas yang ada tulisan, masukkan ke sana diminum. Yang harusnya si kertas kalau dikasih misalkan ayat kursi, dibaca ayat kursinya begitu, diamalkan apa yang ada dalam isinya. Nah, tadi perbedaan. Sekarang kalau misalkan membedakan mana yang syar'i, yang tidak syar'i, sebetulnya mudah saja. Kalau yang syar'i itu tidak neko-neko, itu pasudnya. Yang syar'i itu tidak neko-neko. Kalau yang ruqyahnya yang memang tidak syar'i ataupun yang syirkiyah atau dukuniyah tadi, banyak syarat. Nah, contohnya harus menghadirkan ayam warna hitam, hitam gelap, gelap. Harus punya darah apa gitu ya. Terus di rumahnya harus ditanam ini dan sebagainya. Itu yang banyak syarat. Harus ada tumpeng ya, disediakan. Harus ini, harus ini, harus ini. Nah, kalau ruqyah syar'inya itu cukup dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Atau doa-doa yang memang sumbernya dari Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran sudah banyak dan malahan ayat-ayat Al-Quran yang dicontohkan untuk ruqyah pun itu dicontohkan dalam hadis Nabi. Ayat-ayatnya Nabi apa saja bacanya dicontohkan. Jadi jangan seenaknya pasang. Sekarang banyak juga masang ada berbentuk kuningan segini supaya rumah tangganya baik, dipasang di depan rumah, di belakang rumah. Apa yang terjadi? Ternyata agak benar. Ya keluarganya kacau lah, anaknya sering sakit seperti itu. Malah jadi kebalikannya tadi. Malah jadi kebalikannya. Nah, tadi Anda pernah dengar itu kata teman Anda gitu ya, bahwa kita itu tidak boleh meminta untuk diruqyah. Jadi bahkan ada hadisnya kan. Jadi ketika misalnya anak pengen diruqyah gitu, nah itu nggak boleh katanya. Jadi itu seperti apa harusnya? Apakah kita harus menunggu rekomendasi dari ustadz untuk diruqyah atau gimana? Nah, itu hadis yang menyatakan tentang 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, kecuali ada beberapa golongan ya tidak akan masuk surga. Di antaranya alladzina yastarqun, kecuali orang-orang yang minta diruqyah. Jadi orang yang minta diruqyah itu dalam hadis itu tidak akan masuk surga tanpa hisab. Nah, cuma di sini ada dua pertanyaan. Pertama, antum yakin nggak masuk surga tanpa dihisab? Enggak juga sih. Dan ini 70.000 loh. 70.000 golongan. Nah, gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, nah ruqyah ini kan tadi ada dua ya. Nah, ruqyah yang mana itu? Oh iya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari penjelasan dari Imam An-Nawawi, ruqyah yang dimaksud di sana adalah ruqyah yang berdasarkan pada ruqyah yang tidak syar'i tadi. Jadi orang yang hilang kesempatan masuk surga tanpa hisab itu salah satunya orang yang minta ruqyah, tapi itu yang minta ruqyahnya tidak syar'i. Nah, yang syirik tadi pergi ke dukun, sudah jelas ya, pergi ke dukun itu al-kahin, man atakahinan, barang siapa yang pergi ke dukun maka tidak akan diterima salatnya. Dan juga itu termasuk dosa besar syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau untuk minta diruqyah, nah itu boleh-boleh saja ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya, dalam hadis Nabi kan banyak menyatakan bahwasanya Nabi pun meruqyah dan banyak orang yang datang ke Nabi untuk minta diruqyah. Dan Nabi melakukan sendiri. Ketika ada orang yang sholat dalam sebuah keterangan itu, dia tidak khusyuk, dipanggil oleh Nabi lalu diruqyah. Dalam diri kamu ada jinnya. Tepuk. Fakhruj adullah, fakhruj. Itu hadis tentang sandaran ruqyah itu banyak sebetulnya. Di dalil-dalil ruqyah itu ada dalil qauli, fi'li dan juga takriri, lengkap. Nabi melakukan sendiri dan Nabi meruqyah dan memperbolehkan untuk orang diruqyah. Berarti intinya boleh tadi. Boleh. Tapi yang syariah ruqyahnya. Iya. Nah, tapi misalnya boleh nih tadi ya minta diruqyah, tapi ada beberapa orang mungkin yang malu tadi untuk minta gitu. Jadi, wah anak malu nih, anak segan gitu untuk minta diruqyah kepada ustadz gitu. Mungkin anak termasuk juga tadi ya. Aduh, agak malu nih gimana gitu. Nah, kalau misalnya malu gitu bisa gak kita meruqyah dari sendiri gitu. Jadi ruqyah mandiri. Dan apabila bisa kan gimana nih caranya ruqyah mandiri itu? Ini ada beberapa kesalahpahaman juga. Jadi orang-orang ada kesalahpahaman dalam hal ini. Kenapa orang bisa malu ataupun takut untuk diruqyah? Karena bayangan orang diruqyah itu harus muntah, kan? Ngamuk, gitu kan ya. Padahal diruqyah itu tidak mesti muntah, tidak mesti ngamuk reaksi, tidak.
Dan ngamuk itu ya kalau dilihat reaksi di ngamuk itu seolah-olah ada di kita saja gitu. Kalau zaman Rasul, kalau Anda lihat dalam hadis-hadisnya tidak ada gitu ya. Belum menemukan bahwasanya ada orang diruqyah oleh Rasul atau sahabat meruqyah siapa lalu ngamuk. Itu belum ada. Apalagi pemacon mau ya. Oh gitu. Samanya gitu ya. Ya, Allah alam ya kan. Iya. Yang seperti itu. Cuman kalau saya melihat itu ya yang ngamuk-ngamuk begitu bisa jadi berdasarkan memang ilmunya yang dulu diambil dia itu pemacannya atau apa lalu akhirnya bereaksi. Cuman tidak mesti harus ada reaksi. Muncul ketenangan dalam diri itu sudah termasuk efek daripada ruqyah. Jadi orang itu sebelum diruqyah itu malu ataupun takut ya, takutnya dilihatin orang lalu muntah lalu ngamuk. Padahal tidak seperti itu. Nah, dicek dulu apakah pernah punya ilmu dulunya ya, pernah dipasang jimat atau apa. Nah, kalau yang punya ilmu dulunya itu cenderung ngamuk. Nah, akhirnya kalaupun misalkan mau ruqyah mandiri juga bisa. Ruqyah mandiri sederhana. Dan itu memang harus bisa ya. Pemirsa dan semuanya harus bisa ruqyah mandiri itu. Karena disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasul. Caranya cukup sederhana. Nah, kalau untuk perlindungan diri dan kita harus berlindung ya. Doanya ataupun bacaannya sering kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah. Berarti doa perlindungan itu ada. Jadi jangan sampai nih. Wah, kita untuk perlindungan diri. Oh, perlindungan apa ya? Gimana gitu. Padahal diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung. Wa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada kan? Saya berlindung. Karena memang harus berlindung. Yang gaib melindungi dari gangguan gaib kepada yang maha gaib, Allah. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu aja bacanya. Nah, sebelum tidur, cara ruqyah mandiri sebelum tidur untuk perlindungan diri ya. Bacakan 5 ayat itu Al-Fatihah, surat ya. Al-Fatihah sekali-sekali saja. Terus ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiupkan 3 kali. Tangan. Setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh. Usapkan. Oh, kenapa harus ditiupkan? Karena di jari-jari ini ada gelombang, ya, mengeluarkan energi-energi di sini. Jadi ketika yang baik yang ditiupkan, disalurkan yang baik, insya Allah juga baik begitu. Ketika di dalam tubuh ada gangguan, maka akan berbenturan nanti. Sehingga berbenturan muncul mual atau bagaimana itu untuk ruqyah mandiri dilakukan setiap hari sebelum tidur bagus. Nah, yang kedua untuk pengobatan. Kalau pengobatan tambah dengan air. Air. Jadi ambil air bukan ditulis dimasukkan bukan, tapi air itu dibacakan Al-Fatihah dan itu dibolehkan. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ya itu dibolehkan ketika air dibacakan Al-Fatihah lalu ditiupkan itu dibolehkan. Di Al-Fatihah boleh yang tadi ayatnya ayat kursi tambah terus Al-Ikhlas Falaq An-Nas tiupkan 3 kali juga lalu diminum itu boleh. Allahumma rabbanna sadibil bahasa itu doa-doanya silakan. Nah, tadi bila kita bandingkan nih tadi ya, bila kita boleh membandingkan efektif mana nih tadi ruqyah mandiri atau diruqyah oleh orang lain gitu. Soalnya kan kadang mungkin ada beberapa orang yang merasa ruqyah mandiri itu kurang ini gitu, kurang seret gitu. Kayaknya belum ada efek apa-apa gitu. Karena orang beranggapannya tadi karena di ruqyah itu harus ada reaksi, entah itu berkaitan dengan kesurupan tadi atau ada muntah gitu. Nah, ketika ruqyah mandiri itu kayaknya jarang terjadi seperti itu. Jadi menurut Ustadz nih efektif mana yang diruqyah mandiri atau diruqyahkan oleh orang lain? Tergantung penyakitnya nanti. Iya. Tergantung apa yang dirasakan. Makanya kalau ada yang mau diruqyah itu dicek dulu, ditanya dulu kan ada ya wawancara. Ini yang sering dulunya pernah punya jimat atau tidak, pernah belajar tenaga dalam atau tidak, lalu pernah punya ilmu hitam ya maksudnya atau tidak. Terus apakah pernah juga dia itu mimpi yang aneh-aneh. Salah satu gangguan kan mimpi ular, mimpi ketemu hewan-hewan yang buas. Lalu emosinya bagaimana? Nah, kalau misalkan cenderungnya kuat, makanya konsultasi kan boleh ya. Misalkan untuk konsultasi kayak gini. Nah, itu jadi kalau misalkan ditanya efektif, dua-duanya bisa efektif. Nah, tapi ya, harus dilihat tadi. Ya, tadi dilihatnya itu penyakitnya seperti apa. Kalau misalkan penyakitnya yang menahun, ya, kan ada tanda penyakit gangguan itu kalau udah ke dokter, ini belum sembuh-sembuh, udah minum apa segala macam, ada yang gitu banyak juga, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dicek, oh ini pernah punya isim-isim ini, pernah ternyata, itu baru diminta ruqyah.
Kalau untuk penenangan jiwa, untuk itu ruqyah mandiri udah cukup. Ya. Dari cukup berarti ya. Kalau misalkan penyakit, suatu penyakit, lalu juga untuk dia yang ingin hijrah, dulunya pernah berilmu, yang lebih baik itu minta untuk di ruqyah seperti itu. Nah, sahabat semua berarti jika sahabat ada yang malu nih minta ruqyah berarti bisa tadi ya. Ruqyah mandiri seperti yang tadi caranya Ustaz sampaikan. Sangat mudah gitu tadi ya. Mudah, sangat mudah. Jadi orang Caranya. berpikir gimana? Padahal sangat mudah. Iya. Cukup bacanya itu ditiupkan keyakinan dalam hati. Iya. Malahan Al-Fatihah aja kan sudah cukup. Al-Fatihah itu kan namanya syifa. Hmm. Nah, sebagai syifa, Sebagai penawar, pengobat ya. pengobat. Tiupkan 3 kali, usahakan suatu. Insyaallah. Jadi intinya yakin aja Ustaz. Yakin. Nah, Ustaz kan sudah banyak nih pengalaman meruqyah banyak orang dan Iya. di berbagai daerah nih. Ada nggak Ustaz pengalaman yang menarik ketika Ustaz meruqyah orang lain gitu? Dan dari peristiwa tersebut ada hikmah atau pelajaran yang Ustaz bisa ambil gitu? Alhamdulillah selama ini udah keliling ya, termasuk juga daerah-daerah yang luar Tasik. Jakarta dulu pernah, di Sumedang ruqyah massal pernah, dan juga dekat-dekat di Tasik juga ada. Nah, ada beberapa pengalaman yang ada yang lucu kan, ada yang memang berat itu masalahnya. Kalau yang lucu itu pernah seorang di ruqyah ngamuk kan, dia reaksi karena memang dia keturunan punya ilmu kayak gitu, punya indigo. Indigo nih, yang indigo juga itu harus diruqyah. Nah, itu gimana Tan? Indigo tuh maksudnya kan bisa melihat jin tadi ya. Itu beneran bisa melihat atau gimana tuh? Ya kalau anak wallahu alam ya. Cuman kalau misalkan ikut ada Imam Syafi'i kan menyatakan orang kalau yang mengatakan bisa melihat jin itu bisa dibilang 2 hal. Pertama dusta, yang kedua dalam dirinya ada jin. Oh, ternyata jinnya itu yang menjadi wasilah bisa melihat. Iya betul. Karena kan tidak boleh dalam Al-Qur'an mereka bisa melihat engkau di mana min haitsu la tarunnahum, di mana engkau tidak bisa melihat mereka. Alimul ghaibi wasyahadati wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang gaib. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang bisa melihat, bisa jadi itu dalam dirinya ada pengaruh-pengaruh jin ataupun dusta ya. Kamu diikuti oleh jin gonggong. Jin dari mana itu? Ya, buat meningkatkan keyakinannya itu mungkin seperti itu. Jadi yakin oh ya benar nih gini. Jadi akhirnya orang yakin. Itu termasuk modus-modus, tapi kalau misalnya ada yang terjadi benar ya Allah alam, bisa jadi cuman tadi di dalam dirinya bisa jadi ada jinnya juga pengaruh. Yang indigo silakan ya untuk diruqyah juga bisa. Tadi yang diruqyah ya ngamuk itu, ngamuk, dibaca Al-Fatihah, dibacakan ini ngamuk sampai gelitik-gelitik ya gitu. Kata anak bilang gini, jin itu ya keluarnya tidak hanya lewat muntah. Jadi tidak hanya muntah, orang bisa nangis itu bisa keluar. Jadi nangis, bersendawa. Ada yang diruqyah itu sendawa. Sendawa terap ya. Nah, wah, terus itu. Itu ada yang sampai 2 hari terus itu. Oh gitu ya. Tapi setelah 2 hari itu sembuh itu alhamdulillah atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Ada yang lucu dia pas diruqyah, pas di rumah ya. Di rumah diruqyah itu katanya jin keluar lewat apa saja termasuk lewat buang angin. Itu buang angin itu. Terus-terusan itu. Aduh. Risiko. Risiko. Itu yang paling lucu ya. Kadang pas itu mau ketawa gimana kan? Takut dosa. Lagi ngobatin juga tuh dia. Lagi ngobatin. Tapi itu yang terjadi. Terus ada lagi yang membuat hikmah itu memang ketika menghadapi orang banyak yang sakit ya, dan alhamdulillah ya atas izin Allah saya tidak bisa apa-apa. Karena kan tidak bisa apa-apa ya. Ketika meruqyah itu benar-benar patokannya Allah yang menyembuhkan. Karena tidak bisa apa-apa, ibu atau bapak hanya silakan pasrah pada Allah. Syaratnya kan 3 ya mau diruqyah itu. Pertama ikhlas, yang kedua sungguh-sungguh. Jadi kalau mau diruqyah masih setengah-setengah, jangan. Harus sungguh-sungguh karena Allah. Yang ketiga yakin yang menyembuhkan itu Allah. Itu ada yang sakit dada, sakit sesek ya, sakit punggung. Ini sembuh alhamdulillah atas izin Allah. Ada yang sakit dulunya sering mimpi ngigo yang macam-macam, sembuh atas izin Allah. Ya anak juga, ini awal-awal aneh kayak gitu. Ini benar kan ini? Cuman dari sana berarti yakin sepenuhnya, hikmahnya yakin bahwasanya
dalam Al-Quran itu kan disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan dalam Al-Quran itu ma huwa syifa yang menjadi penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang yang beriman. Nah, waktu di Tasik, salah satu tempat di Tasik itu kita meruqyah itu Masya Allah 2 kali ya. Minggu pertama ruqyah di sana banyakan itu waktu itu sekitar 10 orang. Di ruqyah alhamdulillah ada yang sakit sembuh gitu ya. Nah, dijadwalkan lagi minggu berikutnya. Nah, yang minggu berikutnya itu datang ke salah satu rumah yang sebelumnya sudah diruqyah. Nah, itu banyak menyimpan yang gaib-gaib gitu. Ditanam darah apa gitu ya. Jadi ini hati-hati yang bikin rumah dikelilingi sama darah, itu masalah itu kemusyrikan, sudah bukan syariat Islam. Mengundang jin berarti. Ya, mengundang. Untuk gitu pasang apa. Nah, itu di sana seperti itu. Sampai pas ke sana itu wallahu alam ya, apakah sugesti atau apa, tapi yang Anda rasakan memang seperti itu. Pas datang ke sana, tubuh ini gemetar. Ini kenapa? Gak biasa gitu. Iya. Gemetar, mual, nyeseng di sini tuh. Padahal anak baru kali itu yang merasakan seperti itu. Dan memang kata dia ya ini kuat gitu ya di sini disimpan. Wah, masya Allah. Pagi, sore selesai, beres meruqyah itu hilang. Hilang itu pusingnya, mualnya itu hilang. Nah, itu hikmah bahwasanya gangguan itu ada. Dan Anda pernah beberapa kali kejadian seperti itu ya. Dulu pernah dengan saudara, kakak itu pas mau pulang dari Ciamis ke Sumedang lewat jalur ke Sepatu kemana itu? Sepatu Jaya. Iya, sana ada. Itu pas subuh-subuh ke sana. Nanjak, kebetulan anak yang nyupir waktu itu. Karena ini kakak udah anak yang pas belok. Nah, itu seolah ada batu cedak. Nanjak. Wah, kaget semuanya. Kaget semuanya. Udah sampai atas nanti kita cek lagi. Udah di atas kan ke masjid sholat subuh, balik lagi ke bawah. Gak ada apa-apa itu. Jalan normal, gak ada polisi tidur ya. Semuanya normal. Aneh waktu itu. Jadi ada beberapa kejadian yang sampai saat ini suka bertanya-tanya. Termasuk dulu di pesantren pernah kehilangan pakaian dalam ya. Itu hilang 3 hari. Hari ketiga itu disimpan di dalam, hilang juga. Sampai saat ini itu sama siapa gitu kan. Kok bisa gitu? Bisa seperti itu. Ini kejadian yang memang benar-benar dirasakan. Orang-orang yang diruqyah itu ya di sana hikmahnya maksudnya harus hati-hati. Hikmah yang berikutnya tentang penyakit itu kan. Banyak orang-orang yang sakit, ada yang sakit kanker, sakit tumor itu, sakit darah tinggi, kolesterol. Nah, insya Allah. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang ketika pulang membawa kesadaran, oh ya seperti ini. Banyak orang lain yang terkena musibah. Berarti itu sebuah resiko tadi ya. Ustadz sebagai orang yang sering meruqyah berarti harus ada resiko yang diterima gitu tadi. Iya. Harus lebih berhati-hati berarti. Alhamdulillah amin. Sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari Ustadz Sufi Zainal Muttaqin terkait ilmu tentang ruqyah. Kami ucapkan Ustadz jazakallahu khairan katsira karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi tentang ilmu yang berkaitan dengan ruqyah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat semua dan bisa menjadi menambah satu keilmuan, dan yang penting kita praktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like dan share video kali ini agar teman-teman bisa ikut andil menyebarkan kebaikan, menebar manfaat lewat video kali ini, dan jangan lupa subscribe channel puber.id dan follow Instagram @puber.id. Sampai berjumpa kembali di Puber ID Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.